Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi dari Parodi Ekonomi Syariah kelas E, dan saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya. Yang pertama yaitu prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Quran adalah kuluk. Al-Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan atau kiar, kebaikan, bir, kebenaran, kis, persamaan, al, kesetaraan dan keadilan, hak, kebenaran dan kebaikan, ma'ruf, mengetahui dan menyetujui, dan takwa, ketakwaan. Tindakan yang terpuji tersebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai syar'i. Yang pertama, tauhid unity atau keesaan. Keesaan seperti dicerminkan dalam konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim atau ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsisten dan keteraturan seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, B. Pandangan Al-Quran mengenai etika bisnis. Prinsip Al-Quran yang berkaitan dengan implementasi etika bisnis Islam adalah aturan moral Al-Quran yang di dalamnya dijelaskan tentang etika bisnis yang tidak dibiarkan begitu saja pada keinginan dan kemauan manusia semata. Harus adanya pemeriksaan dan keseimbangan yang telah diatur dalam Al-Quran. Negara Islam, Institut Hizbah, dan masyarakat muslim secara keseluruhan adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dan penunjuk Al-Quran yang berkenaan dengan prinsip bisnis. Masalah bisnis dalam Al-Quran tidak terpisahkan dari nilai syar'i. Para fuqaha pun merumuskan kaidahnya al-aslufi al-of al-taqyad bi ahkam asyari, atau pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dalam ketentuan syariah. Menurut Islam, setiap tindakan yang dilakukan mempunyai nilai moral dan agama harus disadari. Ada beberapa prinsip etika Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip itu adalah yang pertama, kebenaran, amanah, keikhlasan, persaudaraan, sains dan ilmu pengetahuan, keadilan, dan bisnis dalam Islam bersetujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama, target hasil. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, keberlangsungan. Yang keempat, keberkahan. C. Ayat-ayat yang berkenan dengan praktik bisnis. Adapun beberapa bisnis yang diharamkan dalam Islam adalah seperti disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, praktik bisnis yang mengandung ribawi, Quran Surah Al-Baqarah. Yang kedua, penipuan atau gahar. Yang ketiga, penyalahgunaan milik dan hak orang lain. Yang keempat, penimbunan barang atau ittikhar. Yang kelima, tindakan bisnis yang menimbulkan kerusakan. Yang keenam, pemaksaan atas segala transaksi bisnis. Kesimpulan, Al-Quran sebagai kitab suci dalam agama Islam dianggap sebagai sumber utama etika karena membiarkan panduan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Berikut beberapa alasan mengapa Al-Quran dianggap sebagai sumber etika yang penting. Yang pertama, otoritas ilahi.
Al-Quran diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai kebenaran mutlak yang harus ditakuti oleh umat Islam. Yang kedua, pedoman hidup. Al-Quran tidak hanya menyajikan ajaran agama, tetapi juga memberikan petunjuk praktis untuk kehidupan sehari-hari. Ayat-ayatnya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, politik, ekonomi, dan moral. 3. Nilai-nilai universal. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan belas kasihan. Nilai ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga relevan bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, konteks kontemporer. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran tetap relevan dalam konteks kontemporer. Prinsip-prinsip ini yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam mengenai berbagai masalah moral yang dihadapi oleh masyarakat modern. Yang kelima, kesempurnaan bahasa. Al-Quran dianggap sebagai karya sastra yang paling indah dalam bahasa Arab. Keindahan bahasanya menambah kedalaman makna ajaran-ajaran moral yang tergandung di dalamnya, sehingga mempengaruhi pemahaman dan praktik etika umat Islam. Yang terakhir, keterbukaan terhadap interpretensi. Al-Quran memberikan ruang bagi intervensi yang luas, sehingga memungkinkan untuk mengadaptasi ajaran-ajaran moralnya sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi sumber utama etika yang menginspirasi perilaku moral dan kehidupan yang bermakna bagi umat manusia secara luas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.